dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Kasubag TU yang kami hormati, Bapak-bapak kasih dan penyelenggara, rekan-rekan ASN Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini dapat bersama-sama untuk thalabul ilmi dalam rangka kuliah 7 menit yang diselenggarakan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada bulan Ramadan 1443 Hijriah dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat wassalam mudah-mudahan takrif akhbar dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah memasuki hari ke-19. Kita memasuki hari ke-19, betul? Hah? Betul Mawalaras? Betul kalau menurut saya. Karena 19 menjelang Lebaran. Bukan 19 ketika hari dalam bulan Ramadan, tetapi 19 menjelang Lebaran. Dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan segera semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa-apa yang belum dicairkan mudah-mudahan segera dicairkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelawan barokah daripada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, pentingnya rahmat Allah. Kita selaku umat manusia, yaitu kita mengharapkan rahmat dari Allah. Bahkan baginda Rasul mengatakan, bukanlah karena suatu amal ibadahmu yang menjadikan kamu bisa masuk di surga, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu cerita yang berasal dari Syekh Muhammad ibn Munkadir, yang disampaikan dari Jabir Abdullah Al-Ansari, bahwa dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, inna lillahi abdan min ibadi. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba dari sekian banyak hambanya yang telah ibadah kepada Allah khamsu mi'ati amin, yaitu selama 500 tahun. Orang ini, hamba ini hidup berada di tengah-tengah lautan, yang di tengah lautan itu ada sebuah gunung. Dan gunung itu tiap hari hamba ini disitulah tempatnya. Beliau sendirian, tidak ada seorang wanita pun di situ. Setiap hari dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, sujud dan rukuknya di situ. Bahkan malaikat Jibril ketika dalam perjalanannya sering ketemu dengan orang ini, hamba Allah ini, yang selama 500 tahun selalu melihat dalam keadaan ketemu dalam keadaan bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun.
Bagaimana dengan kita yang hidupnya masih umurnya 60 sudah dipanggil oleh Allah, 70 dipanggil oleh Allah. Kira-kira ada yang mau 500 tahun matinya? Tidak ada. Berarti kalau 3.500 tahun. Dan ketika hamba ini disampaikan, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kata hamba ini ketika berdoa kepada Allah ketika habis melaksanakan sholat, matikan aku dalam bersujud kepadamu ya Allah. Dan ketika itu setelah engkau dimakamkan, janganlah jasadku dimakan oleh binatang apapun, dan bangunkan aku juga dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Akhirnya dikabulkan. Dan ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah perintahkan kepada para malaikat, "Wahai malaikat, masukkan hambaku yang telah 500 tahun ibadah kepadaku, masukkan dalam surgaku dengan rahmatku," kata Allah. Tetapi karena beliau merasa sombong, merasa ibadahnya 500 tahun dia dengar Allah mengatakan seperti itu kepada malaikat, maka dia protes, "Wahai Allah, jangan engkau masukkan aku dalam surgamu dengan rahmatmu, tapi masukkan aku dalam surgamu dengan ibadahku selama 500 tahun." Gengkel. Jadi nanti jalur masuk surga melawan ibadah, amal ibadah. Maka diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Allah kepada malaikat, "Ya malaikat, timbang amal ibadahnya selama 500 tahun, kemudian dengan apa? Dengan mata yang telah aku berikan kepada dia berupa nikmat mata, timbang dengan mata." Ternyata 500 tahun tidak ada apa-apanya dengan nikmat mata yang diberikan Allah kepada kita. Timbangannya gejlok beratkan nikmat mata yang diberikan Allah kepada kita. 500 tahun tidak ada apa-apanya, padahal ibadah tiap hari. Kemudian begitu timbangannya gejlok nikmat Allah yang banyak, maka Allah perintahkan kepada malaikat, masukkan saja dia di dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, dia instruksi, "Ya Allah, jangan kau aku masukkan dalam nerakamu ya Allah, maka masukkan aku dalam surgamu dengan rahmatmu." Akhirnya ngaku dengan rahmatnya Allah. Disitulah banyak terjadi permasalahan kepada kita, terutama yang ahli-ahli ibadah. Jangan kita merasa gembira dengan ibadah kita, jangan kita merasa sombong dengan ibadah kita. Tapi semuanya kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik kepada Allah. "Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin," kata Allah. Sesungguhnya rahmatku dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Artinya apa? Bukan kepada orang-orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah, tapi Allah lebih dekat kepada orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah. Allah lebih dekat kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Allah lebih dekat kepada kita, orang-orang yang selalu melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit cerita yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menggugah hati kita agar kita selalu berbuat baik, agar selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan ending daripada akhir daripada perbuatan amal ibadah kita. Ketika nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma maaf bila wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.